Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Eva Anggudianingsi NPM 20010210003 akan menjelaskan tentang gejala jiwa. Proses pembelajaran saat ini tidak sekedar proses transfer of knowledge dan transfer of value, melainkan perlu juga dilihat sisi psikis peserta didik. Sebab jiwa peserta didik itu tidaklah sama dalam menerima stimulus dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga ada beberapa kelemahan pendidik yang tidak mengikut sertakan memahami gejala-gejala jiwa peserta didik itu dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga penulis itu memunculkan pertanyaan penelitian bagaimana pendidik memahami gejala-gejala jiwa peserta didik sehingga mampu mengarahkan proses pembelajaran yang sesuai dengan tugasnya, dan serta mampu memberikan bahan pelajaran sesuai dengan kepekaan gejala jiwa peserta didik itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Peneliti itu mengumpulkan data melalui metode dokumentasi observatif, kemudian setelah data-data itu terkumpul, dianalisis melalui analisis isi dan analisis kritis, serta disinkronkan dengan cross-check hasil observasi, sehingga penelitian ini menghasilkan salah satu tawaran pemikiran tentang inovasi strategi yang diharapkan mampu mengembangkan kemampuan pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Gejala-gejala jiwa pada manusia itu tidak memandang ras, suku, bangsa, serta jenis kelamin maupun umur. Namun hal tersebut masih perlu untuk dipahami lebih lanjut bagi setiap pendidik pada umumnya. Setiap pendidik pada umumnya itu sesungguhnya masih banyak terdapat kelemahan yang dimiliki oleh setiap pendidik. Secara keseluruhan, memahami gejala-gejala jiwa peserta didik itu terkadang tidak diikutkan dalam pelaksanaan belajar mengajar. Contoh pertama itu seperti krisis. Krisis itu adalah keadaan gangguan keseimbangan psikologis yang bersifat secara tiba-tiba, sehingga kemampuan seseorang yang gagal untuk mengatasi permasalahannya dan terdapat bukti tekanan serta gangguan fungsional. Krisis ini muncul ketika suatu kejadian yang penuh tekanan terjadi, melebihi kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara efektif saat berhadapan dengan tantangan atau ancaman tersebut. Dampak dari krisis terhadap masing-masing individu itu bergantung pada sudut pandang seseorang individu. Dampak dari krisis terhadap orang-orang individu itu bergantung pada sudut pandang seseorang individu terhadap kejadian tersebut sebagai penyebab timbulnya kemarahan yang besar atau gangguan serta ketidakmampuan seseorang untuk menyelesaikan gangguan tersebut secara mekanisme. Penyelesaian permasalahan yang biasa digunakan. Kemudian ada juga stres. Stres itu adalah reaksi tubuh terhadap setiap situasi yang tidak menyenangkan, atau kata lainnya stresor. Krisis ini seringkali menimbulkan stres yang dapat bersifat akut atau menjadi berkepanjangan. Pengaruh negatif dari stres itu adalah stres dapat menimbulkan perasaan marah, sedih, tertekan, dan perasaan hancur yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, percobaan bunuh diri, dan lain-lain. Stres itu juga dapat mengganggu pikiran, mengurangi konsentrasi, dan melemahkan pengambilan keputusan. Hal ini dapat menyebabkan orang menjadi sangat sensitif oleh karena pengaruh stres. Stres yang berkepanjangan dan cara mengatasi stres yang tidak sehat dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Tapi, walaupun demikian, stres itu terkadang juga dapat memacu orang untuk berprestasi lebih baik. Ada juga stres yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan proses alamiah dalam upaya manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Stres itu memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek fisik, emosi, dan perilaku kita, dan dampak yang terjadi dapat bersifat positif atau negatif. Jadi, stres itu juga bisa memberi pengaruh positif, di mana stres dapat memotivasi untuk berbuat lebih baik dan dapat mengantisipasi bila menghadapi stres berikutnya.
Beberapa masalah dan krisis itu dapat menyebabkan stres. Anak dan remaja, sebagaimana juga dengan orang dewasa, dapat menunjukkan gejala dan tanda yang sangat kritis. Banyak sekali kalangan masyarakat yang dipengaruhi oleh gangguan mental depresi. Kemudian ada juga stigma. Stigma itu adalah penilaian buruk dan sikap negatif terhadap orang atau kelompok tertentu. Masih ada juga stigma itu adalah penilaian buruk dan sikap negatif terhadap orang atau kelompok tertentu. Masih ada masalah besar dalam mengatasi stigma yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental. Kata-kata atau ungkapan seperti gila itu sering diucapkan dan menjadi ditakuti. Seringkali masyarakat itu berpendapat bahwa orang dengan gangguan mental merupakan pribadi yang lemah dan tidak dapat beradaptasi dengan stres. Jika seseorang menderita gangguan mental, itu seharusnya keluarga mereka itu seringkali menyangkal atau menyembunyikan masalah ini. Seperti mereka itu malu atau takut dengan penilaian orang. Penting untuk diperhatikan bahwa tidak ada orang yang menghendaki atau meminta untuk mengalami gangguan mental. Orang dengan gangguan mental itu membutuhkan perhatian, empati, dukungan, dan bahkan kesehatan yang tepat. Gangguan mental itu dapat menjadi penderitaan dan kesulitan berfungsi jika tidak diobati. Saat diobati dan tidak ditangani dengan benar, orang dengan gangguan mental itu dapat bebas dan berbagai gejala dan berfungsi dengan baik. Selain itu, pemahaman makna perbedaan antara gangguan mental dan masalah kesehatan mental itu adalah hal yang penting untuk diketahui. Menurut Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders, gangguan mental itu didefinisikan sebagai berikut: kumpulan gejala yang ditandai oleh gangguan klinis kritis yang signifikan pada kognisi individu, regulasi emosi atau perilaku seseorang yang mencerminkan adanya disfungsi pada proses psikologis, biologis atau perkembangan yang mendasari fungsi mental. Kemudian ada juga intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Misalnya saja seseorang tiba-tiba saja terdorong untuk membaca sebuah buku. Ternyata di dalam buku itu ditemukan keterangan yang dicari-carinya selama bertahun-tahun. Gangguan mental itu biasanya berhubungan dengan distres dan yang signifikan atau disabilitas dalam kehidupan sosial, okupasi atau aktivitas penting lainnya. Suatu keadaan yang dapat diterima atau sesuai dengan budaya sebagai reaksi stresor yang normal atau kehilangan, seperti kematian seseorang yang dicintai, bukanlah gangguan mental. Perilaku menyimpang secara sosial itu contohnya politik dan agama atau kepercayaan. Dan konflik yang muncul antara individu dan lingkungannya itu bukanlah gangguan mental. Sampai penyimpangan atau hasil konflik itu menimbulkan disfungsi pada individu tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan definisi di atas, masalah kesehatan mental itu merupakan masalah yang berhubungan dengan cara berpikir, mengatur perasaan seseorang, dan bersikap. Untuk menentukan apalah respon, tanda, atau gejala Anda memenuhi kriteria sebagai gangguan mental depresi, banyak faktor lain yang perlu diketahui. Waktu gejala tersebut itu ada gangguan perilaku yang muncul, stres yang menyertai, dan strategi untuk menghadapi stres perlu dinilai. Perbedaan sedih dan depresi itu dapat dikenali dari beratnya gejala yang muncul dan seberapa lama gejala tersebut dirasakan. Selain itu, perbedaan antara sedih dan kondisi depresi itu juga terdapat pada dampaknya terhadap kualitas hidup seseorang. Sebagaimana orang menganggap depresi dan sedih itu adalah hal yang sama, padahal ada sejumlah perbedaan yang sangat mendasar antara sedih dan depresi. Perasaan sedih itu muncul sebagai reaksi normal ketika seseorang itu mengalami stres berlebihan. Misalnya ketika ada kerabat atau keluarga yang meninggal, baru saja bercerai, atau baru diberhentikannya dari pekerjaannya. Setelah masa sulit tersebut usai, biasanya perasaan sedih akan hilang dengan sendirinya.
Berbeda dengan rasa sedih, depresi itu berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi ini merupakan gangguan mental serius yang dapat mengancam kesehatan psikis dan fisik. Jika depresi tidak diobati, sangat kecil kemungkinannya untuk bisa sembuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.